Terjebak satu malam yang indah. Bab 098. Kinan tidur di samping Ernia. Semenjak kepulangannya dari Jakarta, Kinan belum mau tidur terpisah dengan Ernia. Dia ingin selalu ada di dekat sang ibu. Awan memahami hal itu, dan membiarkan saja putra sambungnya itu melakukan apa yang dia mau. Apa yang membuat Ki nyaman, itu yang Awan berikan. Kebahagiaan terpancar dari keluarga besar itu. Terkhusus Awan, yang memang mengidam-idamkan itu semua. Dia sampai tidur memeluk perut istrinya menciumi tiada henti. Menumpahkan rasa bahagia yang menyeruak memenuhi ruang hatinya. Keesokan paginya, Kinan sudah pergi bersama Rani, juga Kek Bara dan Nenek Minan, untuk kembali ke hotel. "Mas, sepertinya butuh bra baru, deh." "Nggak muat," ucap Ernia, saat dia keluar dari kamar mandi, dan menunjukkan pengait bra miliknya tak bisa dikaitkan sama sekali. Awan meneguk salivanya berat, saat melihat tubuh polos istrinya yang menampakkan perut buncitnya. Juga bagian tubuh lainnya yang menonjol. Terutama bagian dada yang semakin padat dan berisi. "Wow, semakin besar saja sih, sayang," ujar Awan. Kepalanya berdenyut-denyut nyeri. Celananya sontak menjadi sempit sekali rasanya. Pria itu berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri sang istri. Namanya juga hamil, Mas. Kan sudah ada asinya, makanya semakin menggembung," sahut Ernia, yang kesal sebab tak juga berhasil mengaitkan bra. "Nanti Mas belikan yang lebih besar lagi. Ini juga nggak bisa menampung semuanya," ujar Awan, seraya menarik dan membuang bra itu serampangan. "Hiwi, mau dipakai?" protes Ernia, seraya menoleh ke arah bra yang suaminya buang itu. Ernia tersenyum dengan wajah yang merona, seraya menarik tangan suaminya, agar memeluknya dengan lebih erat. Awan tidak pernah sekalipun ingin tahu bagaimana dulu Ernia bersama Riko. Begitu pula dengan Ernia, yang tak pernah menyinggung tentang mendiang sang kakak pada suaminya itu. Bagi mereka berdua, semua adalah masa lalu. Yang akan mereka jalani adalah masa sekarang dan masa depan. Berarti, tambah pengasuh lagi dong, Mas. Baru ada Rani yang akan jadi pengasuh. "Biar aku juga bisa olahraga setelah melahirkan nanti," ujar Ernia, yang masih berada dalam pelukan sang suami. Padahal, mereka sudah ditunggu di hotel untuk acara foto keluarga. Tapi, gara-gara Ernia yang keluar kamar mandi dengan tubuh polosnya, "Iya, besok kita cari pengasuh lagi. Rani biar buat Ki. Mereka sudah sangat cocok," balas Awan, yang kemudian mengecup lembut bahu sang istri. "Nggak kebayang, sampai 9 bulan nanti perutku akan sebesar apa ya, Mas?" celetuk Ernia, yang sudah membayangkan betapa besar perutnya nanti. Dulu, saat hamil Kinan saja perutnya sangat buncit, tapi bagian tubuh lainnya biasa saja. Hanya dadanya saja yang membesar. Tapi kali ini, pipi Ernia saja semakin cubi. Pinggul dan pantatnya semakin lebar dan besar. Membuat Awan semakin dak-dikduk setiap melihat istrinya keluar dari kamar mandi. Meskipun tubuhnya terbalut handuk kimono rapat. Tiba-tiba Awan bersenandung lagunya grup band ternama yang berasal dari Yogyakarta itu. Yang terdapat lirik yang menyebutkan, tidak akan peduli, meski berat badan naik dan perutnya membuncit. Baginya, Ernia tetaplah yang terseksi di hati Awan. "Hahaha, gombal," seloro Ernia, seraya mencubiti lengan sang suami. Tapi Awan terus saja bernyanyi, seraya membelai perut sang istri yang sudah hampir mengkilap itu. Membuat Ernia semakin terharu dan bahagia.
Memiliki suami sebaik Raditya Kurniawan. I love you, Ernia, bisik Awan, seraya merangkak di atas tubuh istrinya itu. I love you too, Mas Awanku sayang, balas Ernia, seraya membelai lembut wajah sang suami. Wanita itu menarik kepala suaminya itu dan menyatukan bibir mereka hingga pasokan oksigen terasa hampir habis. Mereka baru saling melepaskan pagutan. Kita akan menua bersama hingga maut memisahkan, bisik Awan, seraya membingkai wajah cantik sang istri. Ernia tak menjawabnya, tapi kembali melumati bibir suaminya dengan buas. Membuat Awan tersenyum bahagia mendapatkan curahan cinta dari sang istri. Suara ketukan pintu membuat mereka menghentikan aksi mereka. Ernia dan Awan terkikik saat melihat jam dinding sudah menunjukkan hampir pukul 11 siang. Mereka bergegas membersihkan diri setelah menjawab panggilan dari asisten Nenek Minan dari arah pintu. "Kakak dari mana?" protes Linda dan Dinda saat Awan dan Ernia tiba di hotel. "Dari rumahlah." "Memang dari mana?" sahut Ernia dengan wajah yang merona. Sementara Awan mengusap tengkuknya dengan senyum lebar yang menampilkan deretan giginya yang putih dan rapi. Linda melihat tanda merah di bawah dagu Awan yang sangat terlihat jelas dari arah bawah saat Awan mendongakkan kepalanya, sebab gugup dan tanpa sadar menatap langit-langit. Nggak mau kalah sepertinya, sama pengantin baru." Linda nyeletuk, seraya melirik Awan dan Ernia bergantian. "Apa?" seloroh Ernia dengan wajah yang semakin merona. "Udah jadi itu. Masih nyetak terus, emang?" seloroh Linda, seraya menunjukkan tatapannya ke arah perut buncit Ernia. Ernia menabok pipi Linda lembut, dan dia sendiri terkekeh menahan geli di perutnya. Sementara Awan ikut tertawa dengan sipu malu di wajahnya. Dinda yang terlihat anteng di pelaminan, tapi wajahnya terlihat pucat dan lesu, menggenggam erat tangan suaminya. Hanafi wajahnya begitu berseri, dengan senyum mengembang di wajahnya. "Dinda kenapa?" tanya Ernia saat mereka hendak bersuah foto. Istri Hanafi menggeleng dengan rona di wajahnya. Hanafi membantu Dinda untuk berdiri dan mengeratkan tubuh mereka saat sesi foto berlangsung. Bahkan terlihat beberapa kali Hanafi mencuri ciuman di pipi Dinda saat berfoto keluarga. Padahal tak ada arahan untuk beradegan intim tersebut. Dinda tersenyum hangat saat suaminya itu mencium pipinya. Saat makan siang, Hanafi yang berjalan dan mengambilnya. Dinda hanya duduk dengan wajah yang seolah menahan nyeri dan sakit. Kebara tersenyum bahagia melihat ekspresi cucu-cucunya setelah malam pertama mereka terlewati. Sudah berarti, Nek. Lihat, Dinda saja nggak mau jalan. Alhamdulillah. Artinya mereka semua menjaga kehormatan mereka dengan baik. Kakek bangga dengan mereka, Nek. Nenek Minan meremas telapak tangan suaminya dengan lembut. Ikut bahagia, sebab semua yang mereka ajarkan kepada anak dan cucu mereka, semua mereka pegang teguh. Syukur tak terhingga dari dalam hati mereka yang terdalam. Bahkan Linda, yang sempat membuatnya ketar-ketir. Sebab seragam yang dia punya cukup membuat pasangan renta itu khawatir. Kalau-kalau cucunya itu salah langkah dan melakukan hal yang di luar batas. Hari itu menghubungi sang nenek saat dia kesulitan berjalan sebab usai melakukannya dengan Reno untuk yang pertama kali. Polwan cantik itu sampai menangis bercerita dengan sang nenek. Lucu sekali Dinda. Sikap kerasnya itu tak menampilkan sisi lemah lembutnya. Padahal, saat wanita itu sedang bercerita dengan sang nenek, dia akan merengek manja dengan segala keterbukaannya.
Hari berganti, resepsi pun telah usai. Dinda demam tinggi setelah resepsi usai. Bahkan anak bungsu Lena itu sampai harus masuk rumah sakit. Sebab merasakan nyeri yang tak terhingga di area sensitifnya. Dari ketiga anak Lena, Dinda memang paling ringkih. Dia yang paling tidak bisa menahan sakit sedikit saja. Hanafi terlihat sangat panik. Resepsi yang seharusnya ada Dinda dan Linda. Akhirnya Ernia dan Awan yang bersanding. Selama 3 hari. Sebab Dinda dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Linda terpaksa meninggalkan acara, sebab tugas negara yang sudah menunggunya. Juga sang suami, yang mereka memang bekerja dengan profesi yang sama. Ernia dan Awan yang sejak awal menolak resepsi. Akhirnya merasakan juga pesta yang melelahkan itu. Mereka hendak menolak permintaan sang kakek. Tapi, Ernia merasa kasihan pada kakek neneknya. Tamu yang datang begitu banyak. Kalau tidak ada pengantin yang dipajang, pasti akan banyak yang bertanya-tanya. Jadilah Ernia dan Awan naik ke pelaminan. "Maaf ya, sayang. Nanti abang akan lebih hati-hati lagi," bisik Hanafi, seraya meremas lembut tangan Dinda. "Dinda takut, Bang. Punya abang besar dan panjang. Nanti pasti sakit lagi," sahut Dinda. Lirih dengan wajah yang memucat. Kata orang-orang, sakitnya cuma pas pertama kok, sayang. Kalau sudah kedua dan selanjutnya, sudah nggak sakit lagi. Nanti kita coba lagi, ya. Dinda menggenggam erat tangan suaminya. Hanafi mengecup punggung jari tangan sang istri. Resepsi hari terakhir, hanya ada Dinda dan Hanafi. Sebab, Ernia sudah merasa kelelahan dan ingin berada di rumah saja. Riko dan istrinya sudah berpamitan sejak hari ketiga resepsi. Sementara Rangga masih tinggal di hotel bersama istrinya. Hari berganti, pekan berlalu, dan purnama telah bergulir beberapa kali. Dinda dibawa Hanafi ke Sumatera Barat. Linda bersama Reno sedang menikmati hari-hari baru mereka. Sebab di usia pernikahan mereka yang keempat, Linda positif hamil. Reno begitu bahagia. Beruntungnya, Linda bandel dengan kehamilannya. Sementara Dinda, belum ada kabar tentang pernikahannya. Yang pasti, dia terlihat lebih berseri setiap hari. Lalu Ernia, perutnya kian membesar. Bahkan istri Awan itu sampai kesulitan berjalan dengan perut buncitnya itu. Baru masuk 9 bulan, ya. Nggak sabar pengen cepat lahir saja, celetuk Ernia. Saat suaminya hendak berangkat kerja. "Kalau capek, bawa rebahan saja, sayang. Mas nggak tega lihat kamu," sahut Awan. Seraya membantu istrinya berjalan menuju ranjang. Seusai dari kamar mandi, "Mas bisa nggak, hari ini jangan pergi," rengek Ernia, seraya merebahkan tubuhnya ke atas ranjang. Awan membantu sang istri, agar nyaman dengan posisinya. Awan menatap wajah istrinya yang tampak begitu lelah. Pria itu membelai wajah sang istri dengan lembut. Mengecup keningnya penuh sayang. Ernia menatap suaminya penuh harap. Perasaannya sangat tidak nyaman hari ini. Padahal usia kandungannya baru menginjak di pekan kedua di bulan ke-9. Tapi, perutnya sudah terasa kencang dan sangat sesak. "Baiklah, Mas akan hubungi orang kantor dulu, ya." Awan meraih ponsel miliknya. Lalu menghubungi asisten pribadinya. Setelah semuanya ia ucapkan, Awan meletakkan kembali ponselnya. Kemudian tatapannya beralih ke sang istri, yang sedari tadi mengelus-elus perutnya yang sudah sangat buncit itu. Sesekali wanita itu meringis, seolah sedang merasakan sakit. "Sayang, kamu baik-baik saja, kan?" tanya Awan, seraya mengusap lembut bahu Ernia. "Entahlah, Mas. Aku dulu tidak merasakan semua ini.
Aku juga tidak tahu, sahut Ernia. Seraya meremas tangan suaminya yang dia genggam erat. Apa yang kamu rasakan, sayang? Bisik Awan, seraya mencium hangat pipi Ernia. Ernia kiam meringis, mendapatkan perhatian yang begitu hangat dari sang suami. Wanita itu menggigit bibirnya, saat perutnya kembali terasa kencang disertai rasa nyeri. Awan mengusap lembut bahu Ernia. Perlu aku panggil nenek ke sini? Tawar Awan. Aku cuma mau kamu, Mas. Tidak yang lainnya, sahut Ernia. Awan mengusap-usap lembut perut sang istri. Dengan penuh kasih Awan melakukan itu. Memahami sikap manja sang istri. Yang memang dia sukai. Maksud Mas Awan. Kita sama-sama belum berpengalaman dalam hal ini, sayang. Kalau nenek kan tahu. Kamu dulu pernah hamil dan punya Ki. Tapi, saat hamil sampai melahirkan, kamu kan gak merasakan apa-apa. Awan mencoba memberi pengertian pada sang istri. Ernia kembali meringis, seraya mencengkram kuat lengan suaminya yang dia peluk. Awan berbaring di belakang sang istri. Seraya mengelusi perut Ernia. Pria itu sampai menggigit bibir. Saat Ernia dengan kuat mencengkram tangannya. Beruntung kuku-kuku Ernia tumpul dan pendek. Kalau panjang, mungkin akan membekas atau bahkan terluka. Kulit suami Ernia itu pasti sakit banget ya, bisik Awan, seraya membelai kembali perut Ernia. Wanita itu mengangguk pasti, dengan wajah yang ingin sekali menangis. Tapi, dia terus menahannya sekuat mungkin. Dia hanya beristighfar dalam hati. Berharap semua rasa sakit itu akan segera reda. Apa sebab semalam kita melakukannya 2 kali, sayang? Kamu sampai kesakitan. Sekarang, ujar Awan. Ernia menggeleng tidak tahu. Sebab memang dia tidak tahu. Ini kehamilan pertamanya didampingi suami. Sungguh, Ernia tidak tahu apa yang sedang dia alami. Yang dia tahu, perutnya terasa kaku dan kencang. Tapi, dokter bilang kalau sudah trimester 3. Justru baik kalau kita sering melakukannya, bukan? Kata Awan. Ernia kembali meringis, menahan nyeri yang sangat luar biasa sakitnya. Dia sampai merintih kini. Membuat Awan semakin panik dan khawatir melihatnya. Kita ke rumah sakit, ya. Aku takut terjadi apa-apa padamu, sayang, ujar Awan. Tapi, Mas, rengek Ernia. Yang masih meringis menahan sakitnya. Tidak, kita harus segera ke rumah sakit. Kamu sangat kesakitan begitu, sayang. Mas, nggak tega, paksa Awan. Pria itu membantu istrinya bertukar pakaian. Lalu membopongnya membawa ke kursi roda. Yang memang dia sediakan untuk sang istri. Jika hendak keluar masuk rumah besar milik Kebara. Awan semakin panik, saat Ernia meringis dengan rintihan kesakitan. Wajahnya yang putih tampak begitu pucat saat ini. Mungkin sebab rasa sakit yang mendera. Ernia menahannya hingga wajahnya memucat. Kalian mau kemana, nak? Tanya Nenek Minan, saat Awan mendorong dengan cepat. Kursi roda yang ada Ernia duduk seraya memegangi perut buncitnya. Rumah sakit, Nek. Tolong titip Kinan dulu. Aku harus memeriksakan Ernia dulu. Dia kesakitan sekali, ujar Awan, seraya terus mendorong Ernia. Astagfirullah, ada apa? Apa Kuma mau melahirkan? Celetuk Nenek Minan. Entah, Nek. Hitungannya masih 8,5 bulan. Awan menjawabnya. Kuma, sehat ya nak. Kabari nenek kalau terjadi apa-apa. Ki aman bersama kami. Kamu hati-hati Awan, bawa mobilnya, ujar Nenek Minan. Iya, Nek.
Awan segera meluncur ke rumah sakit dengan kecepatan maksimal. Namun tetap berhati-hati. Sebab Ernia semakin sering meringis seraya meremas gamisnya. Awan semakin tidak tega melihat kondisi sang istri. Hingga saat tiba di rumah sakit, Awan mendorong sendiri Ernia sampai menuju ruang pemeriksaan. Dan saat diperiksa, Ernia terus menggenggam erat telapak tangan sang suami.